Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Insyaallah ini kita akan mencoba mengobati pasien yang katanya sakitnya sering timbul penyakit medis ya, keluar masuk rumah sakit ya. Pernah ya ke rumah sakit ya? Hah? Sering berapa kali ke rumah sakit? 5 kali. Enggak kehitung ya. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sukman jenengan sebelah sini. Saya buka dimensi penyakit doyernya dulu. Jungkir ke samping kepala. Penyakitnya apa? Penyakit medisnya. Perut ya. Bagian perut ya. Iya, bagian perut. Perut ya. Itu nyerinya seperti apa biasanya? Nyerinya itu ya Kayak mulas gitu, kayak ditancap gitu ya. iya. Kayak selain itu apa lagi Pak? Kepala. Hah? Kepala bagian belakang. Kepala bagian belakang ya. Selain itu apa lagi? Ginjalnya, jantungnya dan semuanya dicek. Nanti setiap komponen ada data-datanya lengkap seperti kayak komputer. Jantungnya lemah. Jantungnya lemah ya. Mudah ndredeg ya. Ya saat ini. Ya saat ini ya. Ini insya Allah santri saat melihat pasien tubuhnya seperti kayak kaca dan semua komponen tubuh terlihat bersamaan dengan data-data penyakit lengkap, baik itu riwayat atau setelah. Selain itu ada lagi nggak penyakit medisnya? Tidak. Tidak ada ya. Saya buka dimensi penyakit ibunya ini, penyakit medisnya. Ada nggak ini penyakit yang pasien sama ibunya ini? Dari jungkir sampai ujung kepala. Bagian pinggang. Bagian pinggang. Bagian pinggang ibunya sering nyeri nggak? Ini? Iya. Pinggang ya? Iya. Ya urat guys. Urat ya. Selain itu apa lagi? Mata. Mata. Iya. Kanan apa kiri? Yang parah? Yang kiri guys. Kiri. Ya, benar ya, kiri ya. Saya buka dimensi penyakit gaibnya. Ada nggak penyakit gaibnya pada si pasien ini? Tidak guys. Tidak ada ya. Insya Allah penyakit ibu matanya mungkin karena seperti kayak kena kerutu ya, binatang kecil ya. Jadi insya Allah nggak akan berbahaya. Yang terpenting nggak divonis itu gangguan itu saja. Jadi kemungkinan bisa sembuh kalau diberikan obat tetes mata atau apa. Jadi nggak perlu saya syarati atau apa, nggak masalah insya Allah. Kembali ke kasus ini. Saya buka dimensi penyakit gaibnya. Ada penyakit gaibnya nggak? Ada. Cahayanya warnanya apa? Putih. Saya buka dimensinya. Ada jinnya nggak? Ada. Besar hitam guys. Demi Allah, Demi Allah. pinjam raganya. Assalamualaikum. Ya Islam ya. Anda kenal dengan pasien ini? Ya. Alasannya apa masuk ke dalam pasien ini? Hah? Jangan bohong loh, tidak ada satupun data yang bisa dibohongi di sini. Semua berdasarkan petunjuk, bukan berdasarkan keterangan apa yang jenengan ucapkan. Terkecuali memang benar-benar itu keterangan yang real. Apa alasan Anda masuk ke sini? Anda bukan dari jin golongan santet, karena warnanya putih. Suka saja. Suka. Karena dia lemah. Cuma itu saja. Coba keluar dulu. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam. Saya buka dimensi memori pikirannya Bang Sajin tadi. Baca. Bohong apa enggak? Yang disampaikan Bang Sajin tadi. Bohong guys. Bohong. Pinjam raganya lagi. Hai. Apa? Saya sudah pastikan tadi. Nggak ada satupun data yang bisa terlepas di sini. Anda berbohong. Omahku tikung jak-jak. Jangan berbohong.
Saya nggak akan mengulangi pertanyaan saya kedua kali. Ya. Saya buka segelnya. Segel tangan kaki. Nama Anda siapa? Angkoro. Selain Anda, ada lagi nggak yang mengganggu Anda? Ada nggak? Ada pada hari tertentu. Sudah lama masuk ke dalam? Berapa bulan? 7 bulan. Sakitnya berapa bulan? Sekitar 9 bulan. 9 bulan. Terus sebelum 7 bulan itu masnya ini sakit-sakitan. Apakah Anda sudah ikut campur? Belum. Belum ya. Berarti Anda memanfaatkan jiwanya yang lemah itu ya. Ya. Saya mudah masuk. Termasuk. Ini tuh 7 bulan mulai terasa parah-parahnya. Iya. Betul ya, 7 bulan ya. Iya, 7 bulan itu kadang sembuh ya. Kadang tidak ya, ada keganjian ya. Setelah sembuh itu langsung kumar mendadak gitu, langsung parah. Berarti gini, sebelumnya masnya ini sakitnya dohir atau medis, terus berhubung masnya itu lemah jiwanya sehingga dimasuki makhluk gaib dan terjadilah penyakit yang mungkin istilahnya aneh-aneh tadi. Intinya penyakit yang sebenarnya itu medis terus kemasukan makhluk gaib ini disebabkan karena jiwa mas yang lemah lalu dimanfaatkan. Baleno aku. Baleno. Itu urusan Anda. Belum selesai urusan Anda dengan saya. Lihat saya. Bersihkan hawa negatif yang Anda. Bersihkan hawa negatif yang terdapat pada tubuh pasien. Aku raiso. Kalau nggak bisa ya jangan asal masuk. Resikonya seperti ini memang kenyataan. Saya lepaskan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tangkap aku pokoknya. Masukkan ke tata sangga nirwana. Biar nanti desa pancan ngawur ini jinnya. Sudah Pak. Sudah, Gus. Semoga Allah mengijabai tentang kesembuhannya. Oh ya Mbak, saya mau tanya, yang dikeluhkan apa? Rasanya perutnya panas seperti ditusuk-tusuk jarum. Sudah berapa lama? 3 bulan. Selain itu ada keganjilan lain nggak? Selain ditusuk-tusuk seperti jarum itu? Enggak, cuma kadang nafasnya agak sesak. Cuma itu saja ya? Sudah pernah coba diobati ke dokter? Udah, Tapi hasilnya? tambahnya lama. Bagian pundak terasa panas nggak? Kadang berat, kadang hilang ya? Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Gus. Sukman jenengan di depan saya sini. Saya buka dimensi penyakit dohir dan penyakit dohirnya. Ada penyakit medisnya nggak? Medisnya nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin ginjalnya, jantungnya dan sebagainya bisa dicek. Nggak ada, Gus. Saya buka dimensi penyakit gaibnya. Ada makhluk gaibnya nggak? Ada, Gus. Berapa jumlah? Ada 7. Banyak amat 7. Demi Allah. Demi Allah. Saya pinjam jasadnya salah satunya. Kuyang lomo. Assalamualaikum. Nih. Duduk. Assalamualaikum. Oh ya, Anda kenal dengan pasien ini? Aku kenal. Anda makhluk gaib yang disuruh apa tidak? Aku dikongkon. Karena umumnya penyakit lambung atau emah nggak seperti ini, hanya melilit rasanya, nggak seperti ditusuk jarum. Wariso. Ya sudah, keluar dulu nanti kita berbincang lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Gus. Saya buat sinyal ke arah si dukunnya. Coba dengan terbang, ikuti arah sinar itu. Saya pinjam jasadnya untuk mengontak.
Assalamualaikum. Sopo kowe arep melu-melu? Anda orang mana? Aku darah kono. Apa ini salah satu pasien Anda? Iya. Alasannya apa? Anda mau melakukan dan memasukkan sihir? Aku dibayar. Saya tidak bertanya tentang dibayar, saya bertanya alasannya apa? Aku dikon nyelakani. Masalah apa? Ono wong sing ra seneng. Keterangan Anda terlalu berbelit-belit. Ikut urusanmu. Apa tidak ada obatnya? Gak ono. Tidak ada. Kalau memang tidak ada obatnya, coba diobati biar ada obatnya. Ora iso. Loh, bisa memasukkan kok nggak bisa mengobati itu gimana? Aku wis dibayar wong. Kan pasiennya bukan cuma ini saja, banyak kan? Iya. Saya akan berbicara sedikit jujur ya. Anda tidak bisa melihat sukma santri saya. Berarti levelnya jauh di bawah santri saya. Dan Anda hanya sebatas bisa melihat makhluk gaib. Bukannya saya suudzon. Anda tahu kan hukum dunia spiritual? Yo, aku ngerti. Kalah mati, menang berdiri. Kalau nggak percaya, itu di pinggir Anda ada santri saya. Bisa melihat nggak? Paling Anda bisa merasakan saja. Mbak Jum, bereskan paranormalnya. Itu pinggir Anda. Entah Anda bisa melihat enggak, saya tahu. Saya buka segel tubuhnya dengan Sudah tahu kan rasanya? Ini yang rasa yang juga dialami si pasien, dadanya sesak dan sebagainya. Saya tidak tahu kenapa Anda merasakan sesak. Mungkin jantung Anda dicabut oleh seorang santri, mungkin atau apa, saya tidak tahu lah. Gimana? Masih teruskan nggak? Atau mungkin ingin lebih? Wes, dadaku. Hah? Wes, dadaku. Ada yang lebih menyakitkan daripada ini. Seseorang yang bermain dengan peso pasti terkena peso juga. Terkecuali Anda bisa menyembuhkan Anda sendiri. Wes, dadaku wes. Assalamualaikum, Pak Jun. Lepaskan dulu. Gimana? Teruskan dah. Teruskan dah. Bisa cabut. Tarik semua makhluk gaibnya. Nggak enak kan? Saya harus tarik sendiri makhluk gaibnya. Alangkah bijaknya Anda sendiri kan yang menarik, karena Anda yang memasukkan. Terus urus aku kalau sing ngongkon piye iki? Duh, itu kan risiko. Masalah Anda sudah dibayar apa tidak kan Anda bisa berbohong. Wong Anda berani melakukan sesuatu yang lebih dari dosa, kenapa Anda tidak berani berbohong dengan dosa yang kecil? Katakan saja sudah sudah masuk santetnya, ada selesai. Selebihnya Anda bisa ambil amplopnya terus, lumayan kan? Ambil enggak? Atau mungkin gini, tidak perlu jenengan ambil, tapi nyawa Anda atau mungkin ilmu Anda yang akan hilang, dan Anda tidak bisa mengobati untuk selebihnya gara-gara satu pasien. Terserah jenengan. Pilihan yang tidak terlalu sulit. Wis tak coba. Ya ada, ambil. Aja omong ae.
Ya, dan tidaknya nanti saya akan cek jika masih ada sisa atau negatif dan sebagainya, karena tidak ada data satupun yang luput di sini, maka Anda akan berurusan yang kedua. Udah, cek lagi. Begitu pula setelah ini, jika pasien tidak sembuh, maka Anda juga akan berurusan dengan saya. Selain dampak menjadi medis. Aku ngerti. Sudah bersin dah? Wes. Sudah, cukup. Itu di tenggorokan Anda ada sebuah sinar, atau katakan saja lah nur malaikat. Itu ya yang sinar itu saya penciptanya. Jadi tidak akan bisa dibuka. Intinya, jika Anda tidak berurusan dengan pasien ini lagi, maka sinar itu akan melonggar. Tapi sebaliknya, jika Anda masih berurusan dengan pasien ini, sinar itu akan mengecil. Saya yakin kok, Anda bisa mengukur kapasitas daya tarung seseorang. Karena Anda bisa melihat makhluk gaib, walaupun tidak mampu melihat sukma. Karena dimensi sukma lebih halus daripada alam jin. Gimana? Oke? Iya. Sudah. Paham aku. Anda orang mana? Daerah Kidul. Daerah Kidul itu mana? Semua punya RT. Anda spiritual mana? Oh iya, coba lihat saya. Pernah lihat saya enggak? Gak tahu. Enggak pernah. Saya Gus Yurzik dari Tuban. Jika ingin silaturahmi, bisa jenengan hubungi lewat telepati atau perkontakan jarak jauh. Saya permandakan untuk silaturahmi ke sini untuk saling bertukar wawasan. Enggak apa-apa. Paham ya? Iya, aku ngerti. Insya Allah. Umur Anda berapa toh? 45. Oh, baru 45. Lumayan. Masih terlalu muda Anda bermain dengan santet. Ya udah, enggak apa-apa, itu urusan Anda. Kembali. Assalamualaikum, Pak Jun. Waalaikumsalam. Gua buka dimensinya lagi. Coba cek dari ujung kaki sampai kepala. Masalah gaibnya. Terutama cincinnya masih ada enggak? Betul enten, guys. Demi Allah. Demi Allah. Hancurkan apa negatif atau sisanya. Kalau buka dimensi penyakitnya dari ujung kaki sampai kepala, datang Ibu Iya, Pak. Ada apa saja penyakit di dalam tubuhnya? Karena ini posisinya lumayan parah ini. Sakitnya bagian apa, Pak? Dada, gumpalan hitam. Ujung kaki sampai jempol apa saja? Punggung ini kata sel kan. Ya, tulangnya? Iya. Coba ditata mohon. Ada makhluk gaibnya enggak? Enten. Ada ya? Saya masukkan makhluk gaib ke dalam tubuh jenengan. Saya pinjam jasadnya. Assalamualaikum. 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 Salam. Oh ya, Anda kenal dengan pasien ini? Apa alasan Anda masuk ke dalam tubuhnya? Di bagian dada. Karena dia merasa sakit, seperti rasanya panas, bahkan kadang-kala ditusuk-tusuk. Dan sering terjadi perpindahan penyakit seperti kayak ada semacam sesuatu yang berjalan. Iya, Bu ya? Karena nggak salah. Kenapa Anda masuk ke dalamnya? Hah? Aku dikongkon. Jangan bohong. Tidak ada data satupun yang bisa dibohongi di sini. Cahaya Anda warnanya putih, bukan merah. Kalau merah pasti sihir, Anda putih. Lihat saya, lihat saya. Lihat saya. Berapa jumlah Anda selain Anda? Dua. Dua. Yang satunya di mana? Masalahnya nggak ada dalam tubuh ini. Keluar ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tangkap saja langsung makhluk gaibnya yang ada dalam tubuh.
saya kasih jalur sinar arah keberadaan makhluk gaib yang satunya. Misalnya satunya tidak ada dalam tubuh si pasien. Coba cari, terbang saja langsung ke sana. Tangkap langsung. Sampun. Sudah ya. Ini bagian punggung si pasien ini tulangnya seperti apa, Pak? Melesek ngoten, Gus. Saya coba lagi. Saya buatkan petunjuk dari Allah. Datanya, apa yang menyebabkan ibunya tidak bisa beraktivitas secara maksimal, bahkan untuk berdiri atau bergerak pun sangat susah selama berminggu-minggu. Petunjuk mengatakan apa? Urate, Gus. Beratnya. Urate ngoten kering. Oh gitu. Oh ya Pak, saya pinjam sukman jenengan. Saya pindah sukman jenengan ke pasien yang satunya, yaitu di sudah sampai sukman jenengan ke Sudah, Gus. sudah ya. Saya buka dimensinya lagi. Masalahnya tadi sudah ditata oleh santri. Coba cek lagi. Masih ada yang bermasalah yang harus tata apa enggak? Tidak, Gus. Tidak ya. Selain masalah istri jenengan, ada yang dikeluhkan lagi dari bapaknya? Gangguannya atau apa gitu ya. Saya buka dimensi tanahnya, Pak. Ada nggak hal-hal gaib? Ini si pasien masalahnya ingin sekalian mengetahui ada gaibnya apa enggak selain penyakit medisnya. Ada nggak? Nanti balik. Hah? Nanti balik ke pojokan. Demi Allah. Demi Allah. Saya buka dimensinya tumbalnya. Saya kasih data saja. Masih aktif atau sudah ungkrap? Ungkrap. Insya Allah. Pengalaman saya gini Pak ya. Memang efek dari sebuah tumbal itu beragam. Cuma yang saya takutkan ya semoga saja keemosional istri jenengan salah satunya disebabkan karena hawa negatif dari tumbal yang ungkrap. Ini memang ada tumbalnya ini, tapi tumbal lama. Ini dibuang apa enggak Pak? Buang aja ya. Ada berapa jumlah jin Pak di sana? 5. 5. Langsung saya tangkap semua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurkan tumbal itu. Kembali ke jasad dulu sukmanya. Ikut Pak. Keluarkan sukma jenengan. Saya buka dimensi bagian tulangnya lagi. Saya ingin memastikan lagi setelah penataan tadi. Tinggal berapa persen tulang yang bengkok? 13. 13 ya. Saya redam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian yang penyakit ini, gondoknya ini di bagian leher yang membesar ini, itu tinggal berapa persen setelah penataan tadi? 17. Saya kurangi lagi. Bismillah. Sudah. Coba tubuh jasad dengan bergeser ke kiri. Amin. Semujung. Pak, tolong ini tamu yang pakai baju hijau ini saya buka dimensinya. Yang keadaan kandungannya gimana? Kandungan yang mengering itu. Tadi sudah ditata, cuma ini tinggal berapa persen? 15. Saya tata lagi agar Allah mengijabahi agar punya anak. Karena 9 tahun ini belum punya momongan ini. Sudah. Ini pasien yang satunya ini, yang dari Peti ini. Ini sudah pengobatan 2 kali, yang
kemarin sempat rada gotong ini. Saya buka dimensi ujungnya. Ini kondisinya memang sudah lumayan membaik ini, sudah mencapai 50% lebih ini. Ada bagian-bagian yang harus tata, khususnya cincin di bagian tulang belakang, karena permasalahan cincinnya yang bermasalah. Status gede. Tinggal berapa persen? 25. 25. Saya tata kembali. Yang satunya saya tata kembali. Ini yang pasien ini, Pak, yang belakang, ibunya yang paling belakang ini. Bapak nyon saya mengambil bapak enggak apa. Ini si pasien yang pakai kerudung, ya buka dimensinya. Ini ambien ini. Ambiennya berapa persen? Waalaikumsalam. 83. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mau ngambil pertanyaan? Coba ibunya sembujung aja kakinya, mbak, nggak apa-apa. Aku pinjam siapa Pak Mat? Jenengan Pak Mat yang dari santri dari Gresik. Sembujung mana kan? Mereka mana? Ini kasusnya ambien Pak ya. Ya. Bagian titik ini sama tekan mawon. Saya nekannya rada lumayan lama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kembali ke jasad dulu. Kita akan coba cek 3 tamu. Katanya tamu ini sering mengalami berbagai penyakit dan lain sebagainya. Kita akan coba cek penyakitnya berapa kok. Coba Pak, keluarkan sukman jenengan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya buka dimensi yang laki-laki ini, yang pasien laki-laki. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, penyakit medisnya ada nggak? Asam urat nih, Gus. Hah? Nggih uraten niku, Gus. Urat ya. Saya beri datanya. Penyakit apa? Asam urat ya. Asam urat ya. Asam urat Pak ya. Berapa persen? 95. 95. Dokter memvonis penyakit apa? Asam urat ya. Selain asam urat, apa lagi? Jantung-jantungnya atau dan sebagainya, cek sekalian. Pundak yang kiri nih, Gus. Pundak kiri? Di linu ngaten. Iya, sering sakit ya pundaknya ya. Itu daerah apa kok? Zahir, Gus. Daerah ya. Mungkin urat ya. Coba saya tata sebentar. Bismillah. Sudah. Sudah. Saya turunkan asam uratnya. Bismillah. Tinggal berapa puluh persen? 35. Matanya sekalian yang sering kabur itu, kadang-kala tidak, saya tata uratnya. Bismillah. Sudah. Sudah, Gus. Matanya kaburnya sering nggak? Kalau siang. Kalau siang ya, terkena cahaya gitu ya. Kalau nggak kena cahaya nggak ya? Nggak ya. Bisa semua yang dicek tadi penyakit medis semuanya, doer semuanya ya. Yang ibunya penyakitnya apa? Iya, melipat sama ini. Melipat sama ini. Saya buka dimensi yang ibunya. Matanya dulu. Doer apa kuat? Zahir, Gus. Doer. Kakinya saya cek. Doer apa kuat? Bagian tulang urat saya buka dimensinya. Ada yang bermasalah nggak tulangnya? Sedikit, Gus. Sedikit ya, karena sudah ditata tadi. Sedikit ya tulangnya. Saya sempurnakan penataannya. Bismillah. Matanya sekalian,
Itu saya kasih data matanya. Katarak apa min? Katarak, Gus. Katarak ya. Kiri apa kanan? Yang paling parah? Kanan. Kanan ya? Ya, benar ya. Pasien yang satunya. Saya buka dimensinya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, penyakit daerahnya apa? Coba cek semuanya. Leher, Gus. Perut bagian kanan. Lehernya sakit nggak? Bagian leher? Kadang sakit, kadang enggak. Kadang sakit. Iya. Terus perutnya? Terus kan, perutnya kadang kayak kalau sakit Melilit. sakit banget. Nah, itu udah lama? Baru-baru ini kok, pokoknya setelah almarhum meninggal. Setelah almarhum Iya. meninggal. Itu berapa bulan itu? Ada berapa? Setahun. 1 tahun ya? Setahun. Iya. Kadang kayak kesetrum sakit banget sampai nangis-nangis, tapi kalau sudah sembuh sudah. Sama kayak kaki juga. Sobat, ini walaupun dicek penyakitnya semuanya medis, tapi perasaan saya mengatakan ada sesuatu di balik medis ini. Karena satu keluarga sakitnya hampir sama. Ada kemiripan, tapi tidak mungkin semua ini kebetulan. Jadi kita harus jeli sekali dalam kasus seperti ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Rumahnya mana? Ke selatan. Saya pindah sukman jenengan ke rumah pasien ini. Sudah sampai sana? Sudah, Gus. Saya buka dimensi tanahnya. Ada alkoholnya nggak? Ada, Gus. Berapa jumlah jin? Ada tumbalnya enggak? Atau mungkin ada kuburan atau apalah dan sebagainya. Coba cek semuanya. Saya angkat dimensi, saya angkat komponen tanahnya. Karena ini keluarga Belakang ini rumah kayak ada apa? Kayak ada lubang, Gus. Lubang warna apa? Hitam. Sumur tua, Gus. Hah? Kayak sumur tua. Sumur tua. Belakang rumah ada sumur tua enggak? Berarti sedang. Bekasnya sumur dulu. Ada ya? Ada bekas sumur dulu. Sudah tertutup, Gus. Imam. Oh, berarti benar. Karena ini pengguna alam roh, pengguna ilmu alam roh ini tidak bisa mendengar suara jenengan. Yang bisa mendengar cuma saya. Jadi nggak bisa mendengar semua. Kula di sumur Tutup Oh, soalnya benar ya. kenapa rusak ngoten lho dayane terus damel bor kula tutup Ditutup di damel rumah. yo. Karena yang saya takutkan gini, nanti santri bilang ada lubang hitam, yang saya takutkan itu bukan lubang sumur tapi lubang dimensi hitam yang biasa yang bisa menarik sukma santri saya. Karena itu memang sangat berbahaya sekali. Ya sudah, Pak, jenengan masuk ke dalam sumur itu. Ada apa saja? Dalam sekali sebenarnya. Dalam sekali ya. Ya Kayak mesti ada ini lorong. sumurnya jeru toh, Pak. Ya udah keluar dulu aja di luarnya, nambah kadok-kadok maksud saya kasih data, Pak, petunjuk, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus dari penyakit medis ini ada kaitannya dengan hawa negatif yang ada di dalam rumah enggak? Karena di tanah rumah tersebut banyak sekali hal-hal ganjil atau makhluk, walaupun tidak mengganggu, tapi bisa jadi energi hawa negatif itu bisa menimbulkan lama sembuhnya penyakit medis itu. Dari sumur itu, Gus. Dari sumur itu. Kayak ada makhluk gaibnya, Gus. Coba saya pinjam catatnya untuk mengontak makhluk itu. Anda ular ya? Assalamualaikum. Anda ular? Iya. Tadi mau bercerita apa? Iya, di rumah dulu sering ketemu ular dan pas almarhum pas saya hamil memang di pagar kan sudah tutupan semua, nggak mungkin lah ular yang masuk dari sawah gitu, masalah di pagar sekali. Gitu. Nah, pas ada yang Saya segel dulu tuh punya. saya sering banget lihat ular, kadang pas sholat malam, kadang ada kalajengking, kadang ada ularnya segini panjang. Ya sudah cukup. Assalamualaikum. Duduk saja. Nggak apa-apa. Anda perwujudan ular bukan berarti bentuk asli Anda ular.
wujud asli Anda tetap seperti layaknya manusia atau bangsa jin. Cuma saja Anda bisa mewujudkan diri Anda seperti ular. Jadi kalau berbicara dengan saya, gunakan wujud aslinya saja, nggak usah pakai istilah wujud-wujud ular saja. Assalamualaikum. Lihat saya. Energi negatif Anda itu sangat mempengaruhi tentang kesehatan si pasien, walaupun penyakitnya medis. Jadi saran saya Anda pergi dari situ ya. Saya ingin sumur itu dibuka kembali. Terus ingin dimanfaatkan lagi. Iya. Sekarang permasalahannya gini, kalau sumurnya dibuka kembali, terus yang orang jualan sanyo gimana, nggak laku. Ini kan sudah zamannya, ikuti aturan zaman lah, jangan terlalu kolot. Saya sudah lama tepat di situ. Sudah lama ya? Ya mestinya ya. Ya gini saja, di dalam sumur itu ada rumah nggak? Ada sebangsa kayak rumahmu nggak? Atau istana atau apa? Nah mungkin kan Anda bertempat sebatas di sumur lubang kan nggak mungkin, pasti ada rumahnya kan? Ada nggak? Gimana gini saja, kalau saya buatkan rumah untuk Anda tapi tidak di sumur itu, yang lebih nyaman daripada di sumur itu sudah tidak nyaman kan? Ya. Saya ingin tidak ada yang mengganggu. Ya insya Allah saya wujudkan, saya buatkan dengan menggunakan ilmu tata sana nirwana. Sudah saya buatkan rumah, insya Allah lengkap dengan bantal kasur juga ada di sini. Bisa Anda cek sendirilah, mungkin ada makanannya atau apa, saya kasih makanan juga. Coba Anda cek ke sana. Lebih nyaman mana, di sumur yang pengap dengan rumah yang terbaru ini? Pilih mana yuk? Saya butuh adaptasi. Butuh adaptasi. Ya saya bantu Anda untuk adaptasi dengan cara berpikir saya. Saya hapus memori ketidakperasanan Anda. Saya pindah Anda ke sana. Saya hilangkan daya ingat Anda. Assalamualaikum Pak, kembali ke jasad. Masih ada makhluk gaibnya nggak di dalam sumur? Tidak ada, guys. Tidak ada ya.